Kajian dua kalimat syahadat. Sebenarnya ini bukan kajian tetapi cerita yang ada dalam diri. Ketika saya Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak sengaja melafalkan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas setiap menjelang atau menunggu datangnya azan maghrib, selalu membaca Al-Fatihah saya hadiahkan kepada para malaikat, kepada alam semesta baik yang masih utuh maupun yang telah menjadi jasad, terutama jasadnya umat Nabi Muhammad tetapi bukan Islam aliran, para roh dan rasa para nabi dan Rasulullah dari Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad dan para wali Allah dan wali songo hingga pada keluarga almarhumah kakek dan nenek hingga keluarga almarhum Abdul Latif serta almarhum saudara dari mulai kakak dan adik agar diampuni dosa-dosanya, amin. Baru melafalkan surat Al-Ikhlas dengan ikhlas dari lubuk hati, ya alhamdulillah sampai saat ini insya Allah akan selalu melafalkannya. Dan ini saya selalu teringat dengan impian sehingga teringat perkataan berdua yang terdengar oleh telinga batin sampai-sampai rasanya setiap membaca Al-Quran tidak lupa salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat semampunya asal jangan tertinggal. Dengan tiba-tiba dalam kolbu pembicaraan seolah-olah ada mengatakan kun fayakun, mari kita membuat kenang-kenangan berupa rumahku Allah dan rumahmu Muhammad. Jadi cerita ini seolah kembali 14 abad yang lalu. Jadi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif merasa aneh saja mengapa seperti ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesuatu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan ciptakan hadiahkan rumahku untuk umatmu Muhammad, katakan kul huwallahu ahad. Lalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Muhammad mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan aku Allah berikan juga rumah yaitu Ka'bah sebagai bukti untuk tamu-tamunya umatmu Muhammad yang aku Allah akan memuliakan mereka umatmu yang mengesahkan aku Allah sebagai Tuhannya. Dan sekarang juga aku Allah akan mengucapkan kepadamu Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti aku lalu Allah menghadiahkan juga sebuah rumah kebesaran kita berdua yaitu Madinah. Dengan ini janjiku yang aku Allah katakan kepada engkau Muhammad yaitu asmaku menyatu bersama asmu yang kini sebagai tanda asma kebesaran kita berdua. Sebagai tanda perisainya adalah Ka'bah dan Madinah, dan nanti akan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan biaya atau rezeki kepada umat yang tidak terduga-duga untuk mengundang umat panggilanku seluruh dunia yang soleha untuk menunaikan ibadah haji dan umroh sebagaimana syaratnya. Ikuti ayat Al-Imran 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ayat di atas ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat dan mengampuni umat yang diampuni dosa-dosa mereka di masa lalunya, dan dilanjut juga pada ayat 76, 134, 146, 148 dan 158. Di mana kita berdua dan akan diagung-agungkan oleh umatmu Muhammad, serta syarat mengikuti umat Muhammad, dan aku Allah akan mereka jadikan sebagai para tamu undangan kita berdua yang aku agungkan dan aku muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat nantinya, amin. Kisah cerita ini berarti saya pun tidak mengerti, tiba-tiba ada suatu cerita dalam hati yang saya pun tidak mengerti. Apakah saya Abdul Hadis bin Abdul Latif pernah mengatakan ketika hamba mengenal asmamu, engkau kenalkan semua milikmu. Ya alhamdulillah, semoga hamba selalu dalam lindungan engkau ya Allah. Yang menjadi pertanyaan diri, saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapakah sebenarnya hamba ini? Apakah saya selalu bangun jam 2 hingga azan subuh tiba sebagaimana yang dikatakan para ahli tasawuf atau makrifat? Saya pun tidak mengerti, hanya saja setiap ada ayat yang seperti salah satunya tanda-tanda, ataupun yang perlu dipahami seperti pada ayat tentang perumpamaan, ini yang menjadi bahan kajian itu datang dengan sendirinya itu kadang setelah sholat tahajud. Jadi setiap apa-apa yang diciptakan itu dipastikan wujudnya dua serangkai atau berpasangan antar kanan dan kiri yang sama atau seimbang. Contohkan sebagai hewan, dedaunan, serangga, dan manusia serta roh dan rasa. Coba perhatikan hewan yang berkaki 4 dan berkaki 2, apapun hewannya baik hewan air maupun yang bisa terbang. Dedaunan, lihat pada daun apapun seperti daun kelapa, daun menitan, begitu juga pada manusia. Tetapi kalau jasadnya manusia itu adalah suatu tanda petunjuk tentang tuntunan untuk menjalankan jalannya ketakwaan atau petunjuk cara menjalankan sholat umat Islam, di mana menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bagian kanan itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sebelah kiri itu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dana bagian lengan kanan itu ada 17 sendi, intinya tangan kanan dan kiri itu sebagaimana surat An-Najm 53 ayat 4 artinya tidak lain, Al-Quran itu, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di mana ketika sholat dengan mengangkat kedua belah telapak tangannya itu terdapat tanda lipatan telapak tangan menyerupai angka 18 dan sebelah kirinya 81 kulit. Akanya manusia itu diciptakan dari 99 asma Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ketika kita bersahabat itu tanda bukti mengesankan asma Allah subhanahu wa dan Muhammad. Ingat nanti ketika kiamat nanti umat Nabi Muhammad dalam penyelamatan atau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kalau kita perhatikan tangan Allah di atas memegang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan Islam aliran atau isi alam walaupun mereka sholat baca Quran tetapi yang namanya aliran. Kalau roh dan rasa itu sama tetapi pengkajiannya yang berbeda. Misalkan sesuatu makanan itu rasanya kalau sudah masuk mulut itu rasanya sama yang membedakannya adalah bagaimana cara mendapatkan apakah dengan cara baik atau cara buruk atau dengan cara halal atau haram. Makanya saya Abdul Hadis bin Abdul Latif yang namanya roh itu berkaitan erat dengan rasa ini tidak akan terpisah bagaikan dua kalimat syahadat.